Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau siang, sore, atau malam, tergantung Anda menonton video ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, keluarga juga sehat, dan tetap semangat di tengah pandemi ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi perkuliahan. Ini ada 2 pertemuan saya gabung, yaitu mengenai rancangan penelitian CRD dan RCBD, atau kalau bahasa Indonesianya rancangan acak lengkap dan rancangan acak lengkap berblok. Nanti akan kita terangkan satu persatu. Nah, karena kebetulan bidang saya ini adalah bidang silvikultur, maka contoh yang akan saya sajikan adalah di bidang silvikultur. Jadi ini akan membahas mengenai penelitian contoh penelitian CRD dan RCBD di bidang silvikultur. Baik, yang pertama adalah CRD atau Completely Randomized Design, rancangan acak lengkap RAL. Jadi CRD atau RAL, rancangan acak lengkap ini merupakan rancangan penelitian di mana perlakuan diletakkan secara acak atau random pada unit eksperimen atau plot. Ingat ya, ini penelitian kuantitatif ya, bagian dari penelitian kuantitatif, sehingga kita bermain pada unit eksperimen, kemudian ada variabel atau perlakuan itu sendiri. Kemudian kalau Anda masih ingat, di dalam penelitian kuantitatif ini si peneliti itu tidak terlibat atau tidak involved dalam data penelitian. Jadi jaraknya sangat jauh. Jadi objek penelitian itu ya perlakuan, ulangan, dan sebagainya, eksperimen ini. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif itu si peneliti ini terlibat di dalamnya, bisa menjadi responden, bisa menjadi pewawancara yang sangat menentukan hasil wawancara itu sendiri, sementara di kuantitatif ini ya tidak. Jadi betul-betul independen, perlakuan, ada ulangan, kemudian kita treatment, kita hanya mengukur saja. Baik, kita kembali ke sini. Perlakuan diletakkan secara acak pada unit eksperimen. Jadi jumlah unit eksperimen atau plot itu adalah perlakuan kali ulangan. Jumlah perlakuan kali ulangan. Misalnya ada 3 perlakuan, ada 3 ulangan, berarti total plot adalah 3 kali 3, ada 9 plot. Dan diletakkan secara acak. Kira-kira seperti itu. Nah, kapan CRD atau RAL ini digunakan? Digunakan apabila pada kondisi lingkungan yang relatif seragam. Contohnya kesuburannya seragam, arah lerengnya seragam, ini kalau penanaman, ini kalau pemupukan atau penanaman juga. Intensitas sinar matahari yang seragam, misalnya areal terbuka semua, peralatan yang seragam, ini kalau di lab misalnya, dan seterusnya. Jadi kalau ada lahan atau lingkungan yang tidak seragam, maka metode CRD ini tidak cocok digunakan. Contohnya di persemaian itu relatif terkendali. Kalau di dalam paranetnya seragam, dalam greenhouse-nya seragam, medianya seragam, ukuran polybagnya seragam. Itu cocok kita gunakan CRD. Yang kedua, apabila kondisi material uji sebelum aplikasi perlakuan itu seragam. Misalnya kalau kita ingin menguji pemupukan, ya semua bibitnya berasal dari stek pucuk, semua stek pucuk. Jenisnya sama, umurnya sama, nanamnya sama. Jadi material ujinya juga sebelum diperlakukan, sebelum dipupuk ini sama. Ini misalnya di pemupukan atau penanaman sama. Umur semai yang ditanam sama, jenis bibitnya sama, asal bibitnya sama. Ini baru bisa kita
gunakan CRD. Kalau tidak, kedua kondisi ini tidak sama, kondisi lingkungannya maupun material ujinya tidak sama, maka desain penelitiannya atau rancangan percobaannya bukan lagi CRD, tapi nanti bisa RGBD, bisa split plot, dan yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dua hal ini harus dipegang teguh. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari CRD ini atau RAL ini? Pertama, kelebihannya adalah tidak ada pembatasan dalam pengacakan. Artinya, ya, misalnya Anda memiliki 20 ulangan, perlakuannya ada 10, diacak berkali-kali boleh saja, diacak sekali, oh belum cocok, diacak 2 kali, belum cocok, dan seterusnya, bisa diacak, tidak ada pembatasan. Kemudian sangat fleksibel dalam penetapan unit eksperimen, ya ini ada hubungannya dengan tidak ada pembatasan dalam pengacakan, mau diacak berkali-kali, sehingga peletaan plot atau plotting itu sangat fleksibel. Paling gampang kalau ilustrasinya di persemaian, Anda mau naruh di pengacakannya seperti apa, itu tidak ada masalah. Kemudian dari aspek analisis statistiknya itu relatif mudah dan sederhana, karena hanya menganalisis data suatu perlakuan terhadap responnya terhadap perlakuan, respon unit eksperimen terhadap perlakuan. Tidak ada blocking, kemudian belum ada kalau di split plot itu ada subplot dan main plot, tidak betul-betul hanya mengidentifikasi atau menganalisis respon unit eksperimen terhadap perlakuan. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila ada missing plot atau plot yang hilang, atau ada data yang hilang, atau misalnya ada Anda memiliki 100 semai, yang 10 itu mati atau 5 mati, ini kan datanya nggak ada, missing plot, itu tidak masalah. Kan misalnya ada 5 perlakuan, masing-masing perlakuan diulang 20 kali, berarti kan ada 100 loh, 5 kali 20 100. Kebetulan di perlakuan ke-1 mati 2, perlakuan kedua mati 2, perlakuan ketiga mati 1, perlakuan keempat mati 3, perlakuan kelima mati 2 misalnya. Jadi yang tidak semuanya datanya 100, ada missing plot, tidak masalah. Karena nanti dalam analisisnya itu bisa saja mengambil dari rata perlakuan. Perlakuan 1 mati 2 kan masih ada 18. Yang dianalisis kan nanti rata-rata plotnya, jadi tidak masalah. Kemudian derajat bebas maksimum untuk menaksir error eksperimen dan meminimumkan nilai F yang diperlukan untuk mendeteksi adanya perbedaan antara perlakuan. Nah, ini bisa menjadi kelebihan yang lain. Kemudian kekurangannya ini harus memiliki kondisi unit eksperimen dan material uji yang seragam. Nah, ini harus dipastikan betul di awal bahwa unit-unit eksperimen dan material ujinya harus seragam. Sekali ada faktor yang menyebabkan di luar unit eksperimen dan material ini yang tidak seragam, yang menyebabkan ketidakvalidan data, ini menjadi masalah. Betul-betul harus seragam, sehingga sangat beresiko apabila mendesain CRD ini atau RAL ini di lapangan. Tentu harus menggunakan studi pendahuluan yang sangat akurat. Misalnya nanam di suatu lokasi, datar, ya datar, tapi solumnya kita nggak tahu, kan begitu. Datar, lerengannya seragam,
Tapi kita nggak tahu volumenya, ada yang setengah meter, ada yang 30 cm. Begitu kita tanam, kita aplikasi pupuk, kok responnya aneh, yang tidak dipupuk justru lebih bagus, ternyata volumenya lebih dalam. Ini menjadi catatan tersendiri. Kalau di persemaian beda konteksnya, persemaian jelas bisa kita kendalikan. Baik, untuk selanjutnya mengenai tata letak. Tata letak ini atau layout ini untuk CRD ya, tadi saya sampaikan jumlah plot itu jumlah perlakuan dikalikan jumlah ulangan. Jadi kalau ada misalnya di sini 4 perlakuan, dalam hal ini perlakuan pemupukan, ada pemupukan N, pemupukan P, pemupukan kalium, dan kontrol atau tanpa pemupukan, ada 4 perlakuan ini ya. Kemudian setiap perlakuan diulang 3 kali, berarti jumlah plotnya adalah 3 kali 4, 4 kali 3, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 plot. Kemudian pengacakan dapat dilakukan menggunakan tabel random, kalkulator, Anda sudah tahu ya. Kemudian Excel juga bisa. Jadi paham ini ya. Jadi ada 12 plot dan letaknya random. Jadi tidak boleh ini N, P, K, dan kontrol tidak boleh. Dia harus diacak. Ini kalau Anda ingin mengacak menggunakan tabel random yang Anda bisa download di internet. Misalnya Anda tadi punya 12 perlakuan ya. 12 plot, maaf, 12 plot. 4 perlakuan 3 ulangan, 12 plot. Lalu bagaimana peletakannya? Yang pertama ya Anda harus menomori dulu tadi. Dinomori dulu plotnya, kemudian Anda mencari 12 angka random. Mau Anda pilih atau mau seperti ini, 12 misalnya, ini kan sudah random nih. Boleh, silakan. Kemudian angka ini digunakan untuk apa? Ya untuk 12 nomor itu. Caranya bagaimana? Monggo saja, mau diurutkan paling gampang boleh. Ini misalnya Anda pilih, ini mewakili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian Anda sort di Excel, mana yang paling rendah itu nomor 1, mana yang paling tinggi itu nomor 12. Nah itu sudah acak, itu sudah. Cara yang lain dengan kalkulator, dengan Cifran ya, akan keluar angka random sama tadi. Random Anda catat, kemudian bisa diurutkan, bisa dikalikan angka tertentu yang menjadi urutan. Nanti ujungnya nanti mengurutkan 1 sampai 12 itu menggunakan angka random. Nah, setelah Anda masukkan ke dalam random tadi, misalnya N1 itu nomor 1, N2 nomor 2, N3 nomor 3, yang seharusnya seperti itu ya, karena diacak. Maka, nah ini contoh hasil pengacakan ya. Jadi N1, N2, N3 itu tidak berurutan karena diacak tadi. Jadi berarti ini hasil pengurutannya tadi yang P2 dapat urutan nomor random yang paling rendah misalnya. Kemudian N3 dapat urutan nomor random yang paling tinggi. Akhirnya dia tata jadinya seperti ini. Ini betul-betul sudah mengacak. N1, N2, N3, K1, K2, K3, dan masalah. Nah, tadi di awal saya sebutkan pengacakan itu tidak terbatas ya. Misalnya Anda kurang puas dengan hasil pengacakan ini, misalnya K2 dan K3 masih berjajar, Anda acak ulang, tidak apa-apa.
sehingga betul-betul agar terpisah gitu, tidak masalah, boleh saja. Karena kadang-kadang dalam kita mengacak itu bisa jadi ada probabilitas hasilnya teratur loh, tapi probabilitasnya kecil, tapi bisa terjadi misalnya N1, N2, N3 walaupun sudah diacak akan keluarnya berurutan, ini bisa jadi, sehingga sebaiknya diacak ulang seperti itu ya. Nah, kemudian setelah plot diletakkan, kemudian di treatment tadi, misalnya pupuk, tadi ada pupuk NPK dan kontrol tanpa pemupukan, diulang 3 kali, kemudian diaplikasikan dan diukur pertumbuhannya, misalnya diukur pertumbuhannya selama ya katakan 2 bulan begitu, maka akan mendapatkan data, baik itu data tinggi, pertumbuhan tinggi maupun pertumbuhan diameter. Dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah datanya berupa data delta pertumbuhan ya, jadi bukan data mingguan, bukan data series, tapi delta, data resultan dari minggu pertama aplikasi sampai misalnya minggu ke 8 atau bulan kedua aplikasi, di satu data saja. Jadi dari satu pohon akan didapatkan satu data saja, data pertambahan tinggi terhadap aplikasi pupuk. Nah, data apa? Analisis datanya bagaimana? Ini ada data tabel analisis varian, atau kalau bahasa umumnya ANOVA ya, Analysis of Variance. Sumber variasinya apa saja? Ada jenis pupuk, kemudian ada error, kemudian ada total jenis pupuk. Karena perlakuannya jenis pupuk, maka hanya jenis pupuk. Kalau ada dua perlakuan, misalnya jenis pupuk dan dosis pupuk ya, jenis pupuk, dosis pupuk, error. Error ini juga menjadi salah satu sumber variasi karena pasti akan ada error di dalam suatu perlakuan. Nah, di awal dulu, konsep awal kenapa perlu ada pengacakan dan pengulangan, ini salah satunya adalah untuk meminimalkan error. Meski demikian masih tetap ada error. Kemudian ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, ada kuadrat rata-rata, ada F hitung, nanti ada F tabel. Inilah yang digunakan untuk menganalisis. Ujungnya apa sih analisis data ini? Ujungnya adalah mengetahui dosis jenis pupuk mana sebenarnya yang paling bagus untuk diaplikasikan dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman tertentu. Kemudian yang kedua, selain jenis pupuk yang mana yang paling bagus, yang kedua adalah apakah signifikan atau tidak antar jenis pupuk ini diaplikasikan. Ini kira-kira arahnya ke situ. Sehingga kalau ada hipotesis di awal, hipotesisnya itu biasanya berupa jenis pupuk tertentu atau jenis pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, itu hipotesisnya. Kalau nanti hasilnya ternyata tidak berpengaruh, ternyata semua jenis pupuk itu diaplikasikan pertumbuhan, respon pertumbuhannya sama, maka hipotesis awal itu ditolak. Kira-kira seperti itu. Masih ingat ya, ada HO, H0, H1. Baik, ini contoh data hasil pengamatan. Let's say ini adalah pengamatan pertumbuhan diameter tanaman umur 2 bulan misalnya. Kemudian ini adalah jenis pupuknya. Perlu disampaikan di awal, tadi saya sampaikan di awal bahwa ini harus seragam dalam arti dosisnya ya. Jenisnya berbeda, maka dosisnya harus diseragamkan. Kemudian ini adalah hasil pengamatannya.
individu pertama dengan pupuk N diameternya 10 cm 10 mili, maaf, karena ini 10 mili. Kemudian untuk ulangan kedua 8 mili, ulangan ketiga 9 mili, sehingga totalnya adalah 27. Ini kalau dijumlah. P sama 645, total 15, total 13, dan yang tanpa pemupukan ini paling kecil, total 11, di total 16. Harus seperti ini cara menghitungnya. Dan nanti angka-angka ini akan dimasukkan ke dalam perhitungan pada tabel ANOVA tadi, analisis varian tadi ya. Baik, sekarang analisis datanya, kita ingin mengisi tabel analisis varian ya, atau ANOVA bahasa umumnya digunakan. Nah, ANOVA ini tujuannya apa? Untuk konteks penelitian ini sebenarnya di awal sudah ada hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu apakah perbedaan jenis pupuk itu berpengaruh terhadap respon pertumbuhan diameter misalnya. Ini katakan ini pertumbuhan diameter ya. Berbeda atau tidak? Hipotesis nolnya awalnya itu berbeda. Hipotesis yang keduanya tidak berbeda. Seperti itulah. Bagaimana membuktikannya dengan statistik analisis varian ini. Step-stepnya memang seperti ini. Jadi kalau ada perhitungan lanjut, apabila berbeda mana yang paling bagus misalnya. Sebenarnya dari sini sudah terlihat ya, sekilas ya dari data ini. Sekilas kalau N itu paling tinggi. Tapi kalau datanya itu jumlahnya ribuan, perlakuannya lebih dari 6 atau 7, kemudian ulangannya juga banyak, maka kalau mau manual ya susah, tetap harus pakai ini. Ini menjadi penting analisis varian ini. Oke, kemudian langkah pertama adalah menentukan derajat bebasnya. Derajat bebasnya rumusnya ini mudah. Derajat bebas perlakuan itu perlakuan minus 1. Ada berapa perlakuan? Ada 4. NPK kontrol. 4 dikurangi 1, 3. Kemudian derajat bebas yang lebih mudah kita total dulu ya. Derajat bebas total perlakuan dikali ulangan, berarti 4, ada 3 ulangan, 4 kali 3 12 dikurangi 1, 11. Nah, derajat bebas error ini rumusnya dB perlakuan kali ulangan dikurangi dB perlakuan kali ulangan dikurangi jumlah perlakuan kali min 1. Atau mudahnya derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan, 11 dikurangi 3, 8. Ini sama mau dihitung. 3 kali 4 kali 3 dikurangi 4 kali 1, atau mau dihitung dengan cara 11 dikurangi 3, hasilnya sama. Ini derajat perlakuan. Kemudian selanjutnya setelah diketahui derajat bebas, maka kita mencari faktor koreksi. Faktor koreksi ini penting untuk menghitung jumlah kuadrat dan kuadrat rata atau kuadrat tengahnya. Itu rumusnya dari belakang. FK itu rumusnya adalah sigma X kuadrat dibagi N. Jadi jumlah semua data perhitungan ini jumlah 66 dikuadratkan dibagi jumlah data 12 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasilnya 363 FK. Lalu bagaimana menghitung jumlah kuadrat tengahnya? Totalnya JKT, maka sigma X kuadrat dikurangi faktor koreksi. Jadi 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat, semua data dikuadratkan, kemudian dikurangi 363, hasilnya 65. Kalau tadi faktor koreksi itu totalnya ini dikuadratkan, ya kan? Kalau yang ini
masing-masing data dikuadratkan. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan, dalam hal ini pupuk, maka masing-masing perlakuan pupuk N dikuadratkan, P dikuadratkan, kemudian K dikuadratkan, kemudian kontrol dikuadratkan, 27 kuadrat, ini ya, 15 kuadrat tambah 13 kuadrat tambah 11 kuadrat dibagi 3. Kenapa 3? Ulangannya 3. Jadi semacam rata-rata begitu ya. Dikurangi faktor koreksi, ketemunya 51,667. Nah, jumlah kuadrat errornya adalah selisihnya ini, 65 dikurangi 51,667. Nah, ini jumlah kuadrat errornya 13,3. Kemudian untuk kuadrat tengah perlakuan atau kuadrat rata, di sini RKP rata kuadrat perlakuan pupuk, rumusnya adalah JKP jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan, 51667 dibagi 3, 17,2. Begitu juga dengan jumlah kuadrat error. Jika error dibagi dengan dB error 1,66. Nah, ini penting. Kemudian kita menghitung F, hitungnya. F hitung rumusnya adalah kuadrat tengah perlakuan dibanding kuadrat tengah error, atau kuadrat rata perlakuan dibanding kuadrat rata error. 17,2 dibagi 1,6, hasilnya 10,37. 10,37. Nah, kemudian kita bandingkan dengan F tabel. F tabel itu kita bisa download dimanapun, bisa cek. Data F tabel itu sudah standar ya. F tabel intinya begini, kalau F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka hasilnya signifikan. Kalau pada tingkat kepercayaan 0,05 atau 95%, maka signifikan kalau F tabel F hitungnya lebih besar. Kalau 0,01 atau 99% tingkat kepercayaannya, F hitungnya masih tetap lebih besar, berarti sangat signifikan, bintang 2. Nah, ini kita cek berbeda nyata. Kita cek di F tabel, ternyata dengan derajat bebas 3,8, F tabelnya angkanya 4,07, lebih kecil dari 10,3, berarti signifikan atau beda nyata. Kita cek lagi dengan derajat dengan tingkat kepercayaan 99% atau 0,01, 3,8, 7,59. Ternyata masih signifikan, berarti sangat berbeda, sangat nyata, sangat signifikan. Nah, ini tadi ya, ini F tabelnya, kan tadi derajat bebasnya 3,8 ya, derajat bebasnya untuk perlakuan 3, derajat bebas untuk errornya 8. Kita cek 3, 8. Kalau pada tingkat kepercayaan 0,05 atau 0,995%, 4,07 tadi. Kalau 0,99, 7,59. Sedangkan F hitung tadi 10 ya, 10, berarti seluruhnya masih berada di bawah F hitung. Rumusnya, kalau F hitung lebih besar dari F tabel, maka perlakuan itu signifikan. Artinya pemupukan tadi berbeda nyata atau memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan diameter tanaman. Dibuktikan dari angka yang telah diuji secara statistik melalui analisis of varian. Nah, kemudian
Setelah diketahui ini tadi ya, ini berarti perlakuan ini sangat signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan diameter. Lalu mana yang paling bagus? Apakah perlakuan N atau P, pupuk P, K, atau yang jangan-jangan yang kontrol tadi? Caranya yaitu dengan melakukan uji lanjut. Bisa dengan Duncan, DMRT, LSD. Kalau itu rumusnya cukup panjang, sebenarnya zaman sekarang sudah sangat mudah. Kita masukkan ke SPSS atau Excel, sudah dapat nilai dari uji lanjutnya. Nanti akan ketahuan misalnya N itu paling tinggi, paling signifikan, sementara PK kontrol tidak signifikan, misalnya seperti itu. Ya, kita pilih N, misalnya seperti itu. Kita uji lanjut. Nanti di RCBD akan lebih jelas lagi bagaimana uji lanjut ini sangat penting, karena tidak hanya menunjukkan signifikan tetapi juga mana yang paling optimal. Ini penting. Baik, ini adalah latihan soal. Ini adalah penelitian mengenai efek perlakuan skarifikasi akasia, benih akasia dengan larutan asam. HCl, propionik, butyric, dan kontrol. Percobaan dengan CRD 5 ulangan, hasilnya sebagai berikut. Ini persen ketambahnya ya. Ulangan 1, 2, 3, 4. Lalu lakukan analisis variannya dan interpretasikan hasilnya. Silakan dikerjakan dengan petunjuk tadi. Ini hanya contoh saja. Contoh. Lalu selanjutnya adalah RCBD Randomized Complete Block Design atau rancangan acak lengkap berblok. Ini adalah lebih kompleks dibandingkan dengan CRD tadi ya. Nah, RCBD atau RALB, rancangan acak lengkap berblok, ini digunakan jika kondisi lingkungannya tidak seragam, baik itu kesuburan, lereng, intensitas sinar matahari, kelembapan, peralatan, dan sebagainya. Ini di lapangan sering kita temui, tidak bisa menentukan lingkungan yang seragam. Kemudian bila materi uji tidak seragam, misalnya beda bibit, beda jenis tanaman, ini bisa digunakan desain ini. Nah, cirinya apa? Sesuai dengan namanya, ada blocking, ada pengeblokan atau pengendalian lokal. Pengeblokan yaitu mengelompokkan kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga kondisinya di dalam setiap blok kurang lebih seragam. Dikelompokkan, oh ini ada blok 1 untuk misalnya ini uji spesies ya. Di spesies ada 2 jenis tanaman, kemudian ada 2 jenis dosis pupuk yang berbeda. Ini kan nggak bisa dicampur, harus di blok tanaman A sendiri, blok tanaman B sendiri, dan seterusnya. Nah, ada blocking atau kesuburan tanah yang berbeda-beda, unitas 1, unitas 2 di blok-blok. Tujuannya apa? Pengendalian lokal ini untuk mengurangi error eksperimen agar errornya tidak terlalu besar, dengan cara menghilangkan kontribusi sumber variasi di antara unit eksperimen yang telah diketahui. Tadi dengan variasi-variasi itu dibuat, dikelompokkan, diseragamkan dalam penyeragaman lokal istilahnya. Jenis ini dikelompokkan atau kelerengan yang miring dan yang tidak miring dipisahkan, dikelompokkan sehingga kontribusi sumber variasinya menjadi tahu, sehingga nanti ikut dianalisis nanti
misalnya nanam satu jenis saja lah, nanam jati dengan dosis pupuk atau dengan yang awal seperti awal tadi ya, dengan tipe jenis pupuk NPK dan kontrol. Karena nanamnya di lapangan, di bloknya ada 3 blok, satu agak datar, yang satu miring. Nah, sesuai dengan konturnya diseragamkan. Nah, nanti dalam analisisnya blok itu juga akan menjadi faktor yang akan dianalisis. Jadi ya, blok menjadi salah satu faktor yang akan dianalisis. Nah, kelebihannya atau karakteristiknya RCPD ini adalah presisinya lebih tinggi atau lebih akurat. Hasil analisis datanya lebih akurat dibanding dengan tipe rancangan percobaan yang lain, khususnya pada kondisi material percobaan yang tidak homogen. Ini akan lebih akurat. Dia menggunakan blocking tadi ya. Kemudian, namun demikian agak sulit menangani adanya missing plot atau plot yang hilang. Kalau tadi CRD tadi hilang data sedikit masih oke, kalau ini hati-hati, tidak selalu hilang data itu datanya masih bisa dipakai. Jadi karena datanya terbatas, karena blocking tadi, hati-hati missing plot, data yang hilang tidak mudah untuk ditangani. Kemudian analisis varian dapat dilakukan dengan mudah, ini juga sama, ini cukup mudah juga ANOVA. Kemudian apabila perbedaan blok terlalu besar maka akan mengurangi presisi. Nah, ini jelas. Misalnya yang satu sangat subur, yang blok 1 sangat subur, blok 2 sangat tidak subur, blok 3 juga sangat tidak subur, menjadi repot. Kemudian teknik pengeblokannya, bila terdapat gradien atau tingkatan kesuburan tanah pada lahan, misalnya contohnya kesuburan tanah pada lahan yang searah, maka bentuk blok sebenarnya berbentuk persegi panjang. Sisi panjang searah dengan garis kontur dan tegak lurus dengan gradien. Artinya dalam satu blok itu berada sebisa mungkin dalam kontur yang sama sehingga kesuburannya dianggap relatif sama. Dan kalau ada teori pelindian itu ya, kesuburan tanah itu semakin berkurang seiring dengan konturnya semakin rendah, kesuburannya semakin rendah, kesuburannya semakin tinggi karena cahaya yang dari atas terlindih ke bawah, sehingga dalam satu blok itu bloknya searah kontur, jangan tegak lurus kontur tapi searah kontur. Kemudian bila terdapat gradien dua arah, maka arah blok sebaiknya tegak lurus dengan arah gradien yang lebih besar. Ini kalau misalnya bergelombang begitu, ini tegak lurus arah gradien, tidak masalah. Bila terdapat gradien dua arah yang sama besar, gunakan rancangan misalnya Latin square dan seterusnya. Ini rancangan yang lain berbeda. Kemudian bila gradien tidak jelas, sebaiknya bentuk blok berbentuk segi 4. Untuk amannya, kalau di lapangan biasanya blocking, kalau tidak jelas bentuk segi 4 saja. Kalau yang awal tadi, kalau misalnya clear sesuai kontur segi panjang. Kemudian letak blok tidak harus bersambungan satu dengan yang lain, boleh terpisah. Contoh jati mega itu ya, jati mega itu blok 1 dan 2 jadi satu di sebelah kanan jalan kalau dari arah Sendang ke bedrock, sementara blok 3 di bawah. Jadi tidak harus bersambung, jadi bisa bersambung bisa tidak antar blok, itu tidak masalah, yang penting jelas bedanya.
Nah, ini contoh kondisi materi uji yang tidak seragam. Nah, tadi blocking itu berkaitan dengan dua hal, kondisi lingkungan yang tidak seragam dan kondisi materi uji. Ini contoh materi uji, ada bibit mau ditanam, ingin mengetahui respon pertumbuhannya di lapangan, perlakuannya misalnya pupuk kandang atau pupuk kimia, tapi bibitnya tidak seragam. Ini suren ya, sebelah kanan ini. Nah, kondisi materi yang belum seragam ini, semakin tidak seragam sebenarnya dia semakin tidak homogen. Sebenarnya ingin dia bisa meningkatkan error eksperimen, jadi nanti galetnya semakin besar. Misleadingnya terlalu besar. Oleh karena itu, pengelompokan materi uji menjadi kelas ukuran tertentu pada blok menjadikan ukurannya menjadi lebih homogen pada setiap bloknya. Blok 1 misalnya nanti dibuat khusus untuk tanaman yang pendek ini, blok 2 yang menengah, blok 3 yang tinggi, ini bisa. Kalau CFD kan tidak langsung kasih perlakuan sudah. Kalau CBD tidak seragam seperti ini di blok 1 untuk tanaman-tanaman yang pendek dan seterusnya. Ini adalah contoh tata letak atau layout rancangan percobaan RCBD. Kali ini kita masih menggunakan perlakuan yang sama, 4 jenis pupuk, N, PK, dan kontrol. Kemudian ada 3 blok, seperti saya sampaikan. Nah, khusus untuk contoh soal ini, blok juga berfungsi sebagai ulangan. Jadi ada jumlah plotnya adalah 4 perlakuan kali 3 blok, ada 12 plot. Kemudian diacak, hasilnya seperti ini. Jadi ini kontur yang paling atas, ini kita bayangkan sebagai bukit ya. Kontur paling atas blok 1, agak bawah blok 2, agak 3, blok agak paling bawah blok 3. Ini arah kesuburan tanah. Tadi saya sampaikan kalau ada satu gradien seperti ini, maka blocking itu diharapkan searah kontur. Harapannya satu arah kontur ini, satu garis kontur ini kesuburannya mirip. Di bawahnya agak kurang subur, paling bawah paling tidak subur. Itulah blocking. Nah, untuk contoh ini, satu plot dalam satu blok N misalnya, ini kita asumsikan satu individu saja. Agar mudah nanti untuk menjelaskannya. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya satu plot itu ya banyak individunya. Kalau satu individu, kalau mati bagaimana? Anda ingat Jatimega ya? Satu plot dalam satu blok, individunya banyak itu. Nah, ini anggaplah satu, sehingga blok dalam hal ini juga berfungsi sebagai ulangan. Jadi kita hanya punya 12 individu tanaman, di mana masing-masing tanaman itu memiliki perlakuan dan blok yang berbeda. Ini N untuk blok 1, N untuk blok 2, ini N untuk blok 3. Kalau yang CRD tadi ada 3N, N1, N2, N3 itu seragam. Kalau ini ada bloknya. Gitu ya. Kemudian untuk ANOVA-nya sama, sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat rata, atau kuadrat tengah, F hitung. Bedanya adalah kalau tadi di CFD itu hanya sumber variasinya jenis pupuk dan error dan total, blok kali ini masuk menjadi sumber variasi. Kenapa? Karena tadi ada 3 blok itu berbeda. Nah, ada 3 blok tadi ya, yang paling atas, tengah, dan bawah, atau kita bilang 1, 2, 3. Kemudian di pupuknya ada 4, kemudian error dan total. Kemudian datanya sebagai berikut. Katakan ini pertumbuhan diameter tanaman ya, satuannya milimeter. Setelah dipupuk, setelah beberapa bulan, pertumbuhannya seperti ini, masing-masing ada 20 mili, 15 mili, dan seterusnya. Nah, tentu saja
angka ini Anda lihat ya, kalau sekilas Anda lihat N ini paling tinggi, tetapi ada variasi antara blok 1, blok 2, dan blok 3. Artinya tidak hanya faktor pupuk, tetapi juga blok ini juga menjadi faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Coba kita lihat bloknya ini, rata-rata blok 1 53 dari seluruh pelakuan yang 53, 39, 29 berbeda. Kalau di CRD tadi kita hanya betul-betul menganalisis apakah pupuk ini mempengaruhi pertumbuhan total tanaman. Sementara di sini tidak hanya pengaruh pupuk dalam masing-masing blok, tapi juga blok itu sendiri apa berpengaruh, sehingga blok dimasukkan menjadi sumber variasi dalam ANOVA. Nah, kemudian pertama tadi kita mencari derajat bebas sama DB. Ada 3 blok, berarti 3 minus 1, 2. 3 minus 1, 2. Ada pupuk 4 minus 1, 3. Kemudian totalnya adalah perlakuan kali blok 4 kali 3, 12 dikurangi 1, 11. Errornya ya sisanya 11 dikurangi 5, ini 6. Kemudian faktor koreksi kita cari untuk menghitung ini. Faktor koreksinya sama tadi, di total semua dulu. 121 kuadrat dibagi jumlah data 12, 1220. Ini adalah faktor koreksinya, ini dB nya. Kemudian JKT lagi ya, jumlah kuadrat untuk total, maka ini dikuadratkan, masing-masing datanya 20 kuadrat tambah 15 kuadrat tambah 12 kuadrat sampai 3 kuadrat, jumlah dikurangi faktor koreksi tadi 1220, hasilnya 46,917. Kemudian untuk jumlah kuadrat blok tadi dari blocking ini ya, jumlah dari bawah di per blok 1 53 kuadrat ditambah blok 2 39 kuadrat ditambah sigma blok 3 29 kuadrat dibagi 4. 4 dari mana? Dari ini datamu, ini perlakuan, ini NPK kontrol, dikurangi faktor koreksi, hasilnya 72,667, ditulis di sini. Untuk jumlah kuadrat perlakuan pupuk sama, tapi jumlahnya dari per pupuk, perlakuan pupuknya. Di N jumlah kanan 47 kuadrat, P di jumlah kanan 33 kuadrat, seterusnya sampai 17 kuadrat, dibagi ada 3 data dari 3 blok ini, dibagi 3 dikurangi faktor koreksi, ketemunya 167,584. Sementara error adalah jika total dikurangi 72, ini dikurangi ini lagi, jadi 6,666 jumlah kuadrat errornya. Kemudian jumlah kuadrat tengah atau kuadrat rata-ratanya JKB blok 72 ini dikurangi dikurangi DB blok dibagi DB blok. Pas blok 72 dibagi 2 36. Begitu juga dengan yang pupuk ya. Jika pemupukan atau perlakuan 167 dibagi 3 55,861. Kemudian kita lihat hitung untuk perlakuan pupuk. Cara menghitungnya sama tadi, rata kuadrat atau kuadrat rata pemupukan 55,861 dibagi rata kuadrat error 1,11, hasilnya 50. Kita lihat
di tabel tabelnya 3,6 ya, jenis pupuk terhadap error, akan ketemu hasilnya 4,76 pada tingkat kepercayaan 95% dan 9,78 pada tingkat kepercayaan 99%. Berbeda sangat nyata, ini dipakai yang paling akurat. Artinya kalau ini misalnya ini hasilnya itu signifikan, terus kemudian yang di sini hasilnya lebih dari 50, maka bintangnya satu saja bedanya. Tapi kalau dengan tingkat kepercayaan itu 99% masih lebih rendah dari F hitung, maka yang dipilih di sini adalah bentuk bintang, sangat signifikan. Artinya apa? Artinya jenis pupuk tadi, NPK dan kontrol itu sangat berpengaruh atau sangat signifikan mempengaruhi pertumbuhan diameter. Nah, bagaimana dengan F hitung blok? Cara menghitungnya sama ya, 36,33 dibagi 1,11 hasilnya 32,70. Kalau dibandingkan dengan F tabel dan F hitung ternyata juga masih sangat signifikan, sangat berbeda nyata. Berarti blok dalam hal ini juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, ini simulasi. Kalau misalnya tadi perlakuannya tidak kita blocking atau rancangan percobaannya tidak kita blocking, datanya tidak berubah, jadi datanya tetap ada 4 pemupukan dan 3 kali ulangan gitu. Ada 12 data. Anggaplah CRD begitu, kita anggap sebagai CRD tanpa blocking, sehingga derajat bebasnya menjadi 3 untuk pupuk, total 11 dan errornya 8 tanpa blocking. Dengan perhitungan-perhitungan tadi, maka F hitungnya ternyata 6,094, dan kalau dibandingkan dengan F tabel itu hanya signifikan, bukan sangat signifikan. Ini penting, beda sekali. Kalau sangat signifikan itu berbeda sangat nyata, kalau ini hanya berbeda nyata. Dengan contoh data yang lain, bisa jadi ini berubah datanya, tidak signifikan, bisa jadi gara-gara kita tidak melakukan pengeblokan. Yang tadi kan kalau tidak salah 50, berapa gitu ya F hitungnya, ini menjadi turun dari 6,094. Nah, ini membuktikan bahwa blocking itu mampu mempertajam efek perlakuan, dalam hal ini jenis pupuk. Dan pengeblokan terbukti diperlukan dalam penelitian. Karena kalau kesimpulan terhadap perlakuan ini salah, penarikan kesimpulannya salah, hanya gara-gara tidak melakukan pengeblokan, maka rekomendasi yang diberikan adalah juga salah. Atau kita bisa sebut dengan istilah misleading. Nah, ada satu teori yang menyatakan bahwa jumlah replikasi yang optimum itu bila dB errornya minimal 10. dB error itu tidak identik dengan error dB, derajat bebas error ya. Jadi rancop yang ideal itu apabila derajat bebas errornya minimal 10, ini 12. Ini ada perlakuannya, tadi ada 3 ya. Ada 3. Kemudian ini CRD ya. Sehingga dB 3, kemudian ulangannya 5 ini ya, sehingga dB errornya menjadi 12. 3 kali 5, 15 dikurangi 1, 14. Ini 3 dikurangi 1, 2. Errornya adalah sisanya. Ini masih sudah oke. Sementara untuk RCBD, contohnya dengan blocking 4 belum optimal ini. Blocking 4, perlakuan 4, errornya belum optimal. Nah, untuk mengatasi hal itu agar dB error minimumnya 10, maka yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah
ulangan atau blok atau jumlah perlakuan. Kalau perlakuannya sudah fix, misalnya 3 perlakuan, dB-nya 2 ini ya, maka yang ditingkatkan jumlah bloknya menjadi 6 blok, 7 blok. Kalau 7 blok berarti 7 dikali 3, 21, dikurangi 1, berarti ini 22 ya, totalnya 22. Kemudian bloknya berarti 6, dB bloknya 6, dB perlakuannya tetap 2, berarti 21 dikurangi 8, sehingga dB errornya menjadi masih 13 dari 10. Nah, caranya begitu meningkatkan error. Nah, ini latihan soal tugas, silahkan dikerjakan satu rangkaian dengan yang tadi. Ini untuk rancangan RCBD. Ada data hasil penelitian tentang aplikasi pupuk N pada Acacia mangium. Eksperimen RCBD ini ada 7 perlakuan pupuk dan ada 4 blok. Ini hasil pengukuran tingginya dalam satuan cm. Nah, silakan dianalisis dengan menggunakan ANOVA sesuai dengan petunjuk tadi dan silakan disimpulkan. Baik, demikian kuliah kali ini tentang RCBD dan CRD. Ini akan saya upload ke YouTube. Silakan presensi melalui komentar dan apabila ada pertanyaan juga di kolom komentar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, nanti menjadi salah satu bahan penilaian pada saat ujian akhir. Ingat, karena ini dalam suasana pandemi ya, jadi seluruh penugasan menjadi sangat penting. Baik, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.